menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit laka lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif,
truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain. 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka.
Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alas seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non-berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam,
serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit laka lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah Kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif.
Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain. 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alat seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan,
mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non-berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan,
sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit laka lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah Kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain. 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alas seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian.
Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non-berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan.
Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit laka lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah Kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada.
Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain. 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alat seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore,
situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.
Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit laka lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah Kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun,
serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, satu orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain, 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alas seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli, Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah,
terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non-berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit Laka Lantas,
serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini.
Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis cold diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain, 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alat seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan,
serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit Laka Lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima.
Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain. 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut.
dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alas seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non-berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja,
Aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit Laka Lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang.
Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalannya menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain. 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi,
mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alas seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non-berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas.
Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit laka lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton.
Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain. 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras,
suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alat seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non-berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias frame blong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit laka lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah Kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali.
truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain. 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alas seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba.
Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non-berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna,
digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit laka lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah Kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus,
mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain. 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alat seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur.
Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat,
ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit Laka Lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah Kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan,
memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain, 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alas seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian.
Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non-berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan.
Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit Laka Lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah Kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada.
Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain, 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alas seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore,
situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non-berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.
Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit laka lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah Kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun,
serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, satu orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain, 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alat seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah,
terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non-berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit Laka Lantas,
serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini.
Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain. 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alas seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli, Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk Colt diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non-berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian,
logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit Laka Lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima.
Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain, 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut.
dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alat seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja,
Aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit laka lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang.
Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalannya menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain. 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi,
mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alas seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non-berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas.
Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit laka lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton.
Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari ke-4 korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain. 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras,
suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alat seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit laka lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali.
Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain. 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alas seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba.
Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non-berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna,
digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias frame blong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit laka lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah Kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus,
mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain, 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alas seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli, Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur.
Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non-berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat,
ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit laka lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah Kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan,
memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain, 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alat seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian.
Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non-berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan.
Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit laka lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah Kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada.
Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun, serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, 1 orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain, 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alas seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli, Serdang beserta jajaran Polsek, setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore,
Situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah, terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non-berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik di jalan. Antrean ribuan kendaraan, mulai dari bus umum, truk logistik, hingga kendaraan pribadi, tampak mengular panjang tanpa bisa bergerak sedikit pun, menciptakan kelumpuhan arus lalu lintas total di kedua arah. Guna mengurai antrean kendaraan yang kian menumpuk parah dan untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi tim evakuasi beserta mobil derek bekerja, aparat kepolisian dari Satlantas tengah memberlakukan skema pengalihan arus lalu lintas secara darurat serta sistem buka tutup jalur di sekitar area gerai minimarket Green Hill. Polisi mengeluarkan imbauan tegas bagi para pengendara yang hendak melintasi jalur Medan Brastagi untuk sementara waktu menunda perjalanan mereka atau mencari jalur alternatif lain yang lebih aman hingga proses pembersihan jalanan selesai dilakukan secara total oleh petugas. Pihak Satuan Lalu Lintas juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap sopir truk tronton serta memeriksa dokumen kelaikan jalan dari armada truk tersebut guna menentukan status hukum serta pemenuhan unsur pasal kelalaian dalam tragedi maut yang merenggut 4 nyawa ini. Jalur perbukitan yang menghubungkan kota Medan dengan kawasan wisata Brastagi di Kabupaten Karo kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan. Jalur lintas Jalan Jamin Ginting, khususnya di wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah lama dikenal oleh para pengendara sebagai jalur yang menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Dengan kontur jalan yang didominasi oleh tanjakan curam, turunan tajam, serta tikungan-tikungan bersudut mati yang dihimpit oleh tebing dan jurang, jalur ini kerap kali berubah menjadi lintasan maut ketika faktor kelaikan kendaraan diabaikan. Keindahan alam perbukitan yang asri seketika sirna, digantikan oleh pemandangan mengerikan dan duka yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas berskala besar. Tepat pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, sebuah petaka besar kembali pecah di jalur ini. Di tengah aktivitas masyarakat yang sedang cukup padat menjelang akhir pekan, sebuah kendaraan raksasa jenis truk tronton yang mengangkut muatan penuh berupa air mineral kemasan kehilangan fungsi kendalinya. Bobot truk yang sangat berat, ditambah dengan energi kinetik yang besar saat melaju di jalur turunan, berubah menjadi sebuah kombinasi yang mematikan ketika sistem pengereman kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kegagalan total alias remblong. Tanpa ada kemampuan untuk memperlambat laju, truk tronton tersebut meluncur bebas bak bola liar raksasa di atas aspal panas, siap menghantam apa saja yang menghalangi jalurnya. Dampak dari kegagalan mekanis ini sangat luar biasa dan mengerikan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan tidak dapat dihindarkan lagi. Truk tronton yang hilang kendali tersebut menghantam dan menyapu secara brutal sedikitnya 8 kendaraan lain yang tengah melintas maupun yang sedang terjebak dalam antrean di lokasi kejadian. Lokasi persis dari benturan karambol maut ini berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 44 hingga kilometer 45, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.
Titik benturan terparah dilaporkan terjadi tepat di area depan gerai minimarket Green Hill serta kawasan di depan restoran Garuda Green Hill. Area yang biasanya dipadati oleh warga setempat dan para pelancong yang singgah untuk beristirahat atau berbelanja, dalam hitungan detik berubah mencekam, dipenuhi oleh puing-puing besi kendaraan yang hancur, pecahan kaca yang berserakan di mana-mana, serta teriakan histeris dari para korban selamat yang mencoba menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal, olah tempat kejadian perkara oleh unit laka lantas, serta kesaksian dari sejumlah warga di sekitar lokasi, kronologi insiden tragis ini dapat dirangkum secara runtut. Peristiwa kelam ini bermula saat truk tronton yang mengangkut muatan penuh air mineral tersebut bergerak melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju ke arah Kota Medan. Jalur dari arah Brastagi menuju Medan di titik kilometer 44-45 ini memang didominasi oleh turunan yang cukup panjang dan membutuhkan performa rem yang prima. Muatan puluhan ton air mineral di bak belakang truk membuat kendaraan tersebut memiliki momentum dorongan yang sangat besar ke arah bawah. Nahas, petaka yang sesungguhnya mulai mengintai saat truk tronton berukuran besar tersebut semakin dekat dengan titik lokasi kejadian, tepat di depan kawasan wisata Green Hill. Pada saat yang bersamaan, kondisi arus lalu lintas di lajur depan truk ternyata sedang mengalami penyempitan atau hambatan jalan yang mengakibatkan antrean kendaraan cukup panjang. Kendaraan-kendaraan kecil di depan truk terpaksa harus memperlambat laju mereka secara signifikan dan sebagian besar berada dalam posisi berhenti total menunggu antrean mengalir. Melihat situasi di depannya yang macet, sang sopir truk tronton langsung berupaya untuk menginjak pedal rem sedalam mungkin guna menghentikan laju kendaraannya yang berat. Disinilah kepanikan luar biasa dan rasa mencekam melanda sang pengemudi truk tronton. Saat pedal rem diinjak, sistem pengereman pneumatik atau mekanis dari truk tersebut sama sekali tidak merespons. Rem truk tronton itu terkonfirmasi mati total atau blong. Dengan kondisi jalan yang menurun dan bobot muatan yang masif, truk tronton tersebut terus meluncur kencang tanpa bisa dihentikan oleh cara apapun. Sopir truk diduga sudah berusaha melakukan berbagai upaya darurat, namun kendaraan raksasa itu tetap melesat tidak terkendali. Truk tersebut langsung menyisir jalur jalan dan menyapu bersih serta menghantam secara beruntun para pengendara lain yang berada di depannya, baik kendaraan yang berada sejalur maupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan yang ikut tersenggol akibat efek karambol yang masif. Bencana lalu lintas yang terjadi di siang bolong ini secara tragis merenggut 4 nyawa manusia sekaligus di lokasi kejadian. Kerasnya benturan yang dihasilkan oleh hantaman truk tronton berbobot berat membuat beberapa kendaraan kecil, terutama jenis minibus, mengalami kerusakan yang sangat parah hingga bodi mobil ringsek tak berbentuk. Kabin-kabin mobil tersebut menjepit para penumpang di dalamnya, membuat proses penyelamatan mandiri menjadi mustahil dilakukan. Jerit tangis dan kepanikan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung pecah seketika saat melihat kondisi para korban yang terjebak di dalam puing-puing kendaraan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, memberikan konfirmasi dan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat sore mengenai kebenaran dan perkembangan jumlah korban dalam tragedi maut di Sibolangit ini. Berdasarkan data valid sementara yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dan tim medis di lapangan, dipastikan bahwa 4 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat mengalami cedera klinis yang sangat parah serta luka benturan yang sangat hebat pada bagian kepala dan dada. Kombes Ferry Walintukan kemudian merilis identitas resmi dari keempat korban tewas dalam kecelakaan mengerikan ini agar pihak keluarga dapat segera mengetahui kepastian informasi. 3 dari 4 korban tewas diketahui memiliki ikatan kekerabatan yang sangat dekat karena menyandang marga yang sama, dan diduga kuat mereka berada di dalam satu unit kendaraan minibus yang sama saat dihantam oleh truk tronton. Korban meninggal dunia tersebut masing-masing diidentifikasi bernama Happy Sitinjak yang telah berusia 60 tahun, Dinaria Manik yang juga berusia 60 tahun,
serta Samsir Sitinjak yang berusia 30 tahun. Sementara itu, satu orang korban tewas lainnya teridentifikasi bernama Anton Simorangkir. Seluruh jasad korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi dari dalam puing-puing kendaraan oleh petugas dibantu warga setempat. Selain memaparkan data korban jiwa, pihak Polda Sumatera Utara juga menjelaskan secara mendalam mengenai skala masif dari kecelakaan beruntun ini. Kombes Ferry Walintukan mengonfirmasi bahwa total ada 9 unit kendaraan yang terlibat secara langsung dalam kecelakaan karambol mematikan ini. Komposisi dari 9 kendaraan yang terlibat tersebut terdiri dari 1 unit truk tronton bermuatan air mineral yang menjadi pemicu utama kecelakaan, 2 unit truk berukuran sedang jenis Colt diesel yang ikut terdorong kuat dan menjepit kendaraan lain, 5 unit mobil pribadi jenis minibus yang posisinya paling malang karena menerima hantaman keras hingga ringsek total, serta 1 unit sepeda motor yang ikut tersapu di tengah kekacauan lalu lintas tersebut. Dampak buruk dari tragedi remblong di Sibolangit ini tidak berhenti pada korban jiwa saja. Selain 4 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, pihak kepolisian juga mencatat sedikitnya 8 orang penumpang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka fisik yang cukup serius. Di antara 8 korban luka tersebut, terdapat 1 anak-anak yang terkonfirmasi mengalami luka berat dan membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut secara darurat. Luka-luka yang diderita oleh para korban selamat ini sangat bervariasi, mulai dari patah tulang terbuka akibat terjepit bodi kabin mobil yang bergeser, luka robek dalam akibat terkena pecahan kaca jendela, hingga trauma kepala sedang dan berat akibat benturan keras yang terjadi bertubi-tubi saat kendaraan mereka terdorong maju ke depan. Sesaat setelah benturan beruntun yang mengerikan itu berakhir dan truk tronton akhirnya berhenti setelah menabrak pembatas jalan keras, suasana di kawasan Jalan Jamin Ginting kilometer 44 seketika menjadi sangat kacau dan dramatis. Warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama dengan para pengguna jalan lain yang kebetulan melintas langsung berhamburan turun dari kendaraan mereka. Mereka dengan sigap mencoba memberikan bantuan evakuasi darurat seadanya dengan alat seadanya, berusaha mengeluarkan para korban yang masih sadar maupun yang sudah pingsan dari dalam mobil-mobil yang ringsek sembari menunggu bantuan resmi tiba. Tidak lama pasca kejadian menerima laporan darurat mengenai kecelakaan besar tersebut, sejumlah personel kepolisian dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Deli Serdang beserta jajaran Polsek setempat langsung diterjunkan secara masif ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian langsung mengambil alih situasi di lapangan, mengamankan area sekitar tempat kejadian perkara untuk mencegah terjadinya kecelakaan susulan, serta bekerja sama dengan tim medis ambulans untuk melakukan evakuasi korban secara terstruktur. Kehadiran petugas di lapangan sangat krusial mengingat kondisi di lokasi yang dipenuhi oleh ratusan warga yang berkerumun karena penasaran. Seluruh korban yang selamat namun menderita luka-luka, termasuk seorang anak yang mengalami luka berat, langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans dan kendaraan operasional kepolisian menuju ke fasilitas puskesmas terdekat serta rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kejadian. Langkah cepat ini diprioritaskan oleh petugas guna memastikan bahwa para korban luka bisa segera mendapatkan penanganan medis darurat dari tim dokter demi menyelamatkan nyawa mereka dan meminimalisasi risiko fatalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, jenazah dari para korban yang meninggal dunia juga dilarikan ke fasilitas medis yang sama demi mempermudah proses identifikasi lebih lanjut serta pengurusan jenazah oleh pihak forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga duka. Hingga berita ini diturunkan dan hari mulai beranjak sore, situasi di kilometer 44-45 Jalan Jamin Ginting Sibolangit terpantau masih sangat sibuk, tegang, dan dipadati oleh petugas. Personel kepolisian dari Satlantas dibantu oleh dinas terkait dan warga sekitar masih bersiaga penuh di lapangan untuk mengawal proses evakuasi bangkai kendaraan yang tergolong cukup sulit dan memakan waktu lama. Petugas di lapangan terpaksa harus mengerahkan beberapa unit mobil derek berukuran besar berskala khusus guna mengangkat dan memindahkan bangkai-bangkai kendaraan yang rusak parah,
terutama truk tronton pembawa air mineral dan 2 truk cold diesel yang posisinya melintang horizontal di tengah badan jalan raya utama. Akibat dari posisi kendaraan-kendaraan yang ringsek berat dan melintang menutup sebagian besar akses jalan raya non-berbayar tersebut, kemacetan panjang yang sangat parah dan mengular hingga berkilo-kilometer tidak dapat dihindarkan terjadi di sepanjang jalur penghubung vital antara kota Medan dan kawasan dataran tinggi Karo. Jalur ini merupakan urat nadi perekonomian, logistik pangan, serta jalur wisata utama yang sangat sensitif terhadap hambatan fisik